Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Lintang. Di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi single server dan juga simulasi double server. Mungkin yang pertama saya jelaskan terkait simulasi single server terlebih dahulu. Nah, pada simulasi ini saya menggunakan dua buah library, yaitu library random dan juga pandas. Lalu saya juga menambahkan beberapa parameter. Antara lain ada jumlah pelanggan, rata-rata waktu kedatangan, dan juga rata-rata waktu pelayanan. Lalu saya membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi generate interval time dan juga fungsi generate service time. Waktu antar kedatangan dihasilkan menggunakan fungsi generate interval time dan juga waktu layanan dihasilkan menggunakan fungsi generate service time. Waktu kedatangan pelanggan diupdate dengan menambahkan waktu antar kedatangan. Jika waktu kedatangan lebih besar dari waktu server tidak sibuk atau server idle time, maka waktu layanan dimulai pada waktu kedatangan pelanggan tersebut. Jika tidak, waktu layanan dimulai saat server tersedia atau saat kasir itu tersedia. Waktu menunggu dihitung dengan mengurangi waktu layanan dimulai dengan waktu kedatangan. Sedangkan waktu layanan selesai dihitung dengan menambahkan waktu layanan dengan waktu layanan dimulai. Waktu pelanggan habis dihitung dengan mengurangi waktu kedatangan waktu selesai layanan, dan waktu server tidak sibuk atau server idle time diupdate dengan menambahkan waktu selesai layanan dengan waktu layanan dimulai. Selanjutnya, customer data atau data pelanggan ditambahkan ke dalam list customer data. Lalu data frame dibuat dari data pelanggan menggunakan kolom-kolom customer, interval time, arrival time, service time, time service begin, waiting time in queue, lalu ada time service end, time customer spend in system, server idle time, dan number in queue. Lalu kita buat data frame-nya menggunakan pandas dan kita generate dia atau kita buat dia sebagai file Excel. Sebentar, saya tampilkan file Excel-nya. Nah, ini adalah hasil dari simulasi single server. Di sini terdapat customer, interval time, terus ada service time, lalu ada number in queue sampai akhir yang telah kita generate sebelumnya. Lanjut, kita balik lagi ke program. Oke. Kita lanjut pada simulasi double server. Nah, sama seperti sebelumnya, di simulasi ini kita juga masih menggunakan library yang sama, yaitu random dan juga pandas. Kita juga masih menggunakan parameter yang sama. Namun di sini ada beberapa parameter tambahan. Contohnya di sini ada service 1 available, service 2 available, service 1 end time, dan service 2 end time. Oke. Sebentar. Oke. Di sini ada variabel arrival time diinisiasikan atau di parameter dengan nilai awal 0 untuk waktu kedatangan pelanggan. Jadi waktu kedatangan pelanggannya itu dihitung dari angka terkecil, yaitu 0. Lalu variabel-variabel terkait dengan kasir diinisiasi seperti server 1 available dan server 2 available untuk menandakan ketersediaan kasir 1 dan kasir 2. Serta server 1 end time dan server 2 end time itu untuk menandakan waktu selesai pelayanan oleh kasir 1 dan juga kasir kedua. Nah, fungsi generate masih sama, kita menggunakan eksponensial. Terus kita juga mensimulasikan pelanggan menggunakan perulangan for.
Nah, mungkin sedikit beda pada menentukan waktu mulai pelayanan masing-masing kasir. Di sini waktu kedatangan pelanggan diupdate dengan menambahkan waktu antar kedatangan. Lalu kita lakukan pengecekan untuk menentukan waktu mulai pelayanan untuk masing-masing kasir. Jika waktu selesai pelayanan oleh kasir yang tersedia lebih kecil atau sama dengan waktu kedatangan pelanggan, maka pelayanan dimulai pada waktu kedatangan. Jika tidak, pelayanan dimulai setelah waktu selesai pelayanan oleh kasir sebelumnya. Selanjutnya, waktu selesai pelayanan dihitung dengan menambahkan waktu layanan dengan waktu mulai pelayanan. Dilakukan pengecekan untuk menentukan waktu selesai pelayanan oleh masing-masing kasir. Jika waktu selesai pelayanan oleh kasir satu lebih kecil atau sama dengan waktu selesai pelayanan oleh kasir 2, maka kasir satu yang akan melayani pelanggan selanjutnya dan sebaliknya. Waktu menunggu. Oke. Selanjutnya, waktu menunggu ini dihitung berdasarkan perbedaan antara waktu mulai pelayanan dengan beberapa waktu kedatangan pelanggan. Lalu kita ubah nih. Tadi kan kita pakai true false. Nah, kita ubah nilai true false menjadi 1 dan juga 0. Jika apa? Eh, jika kasir 1 tersedia, maka dia akan 1, dan jika server 1 tidak tersedia itu 0 gitu. Sama seperti sebelumnya, kita ubah datanya ke dalam bentuk Excel. Sebentar saya tunjukkan. Nah, ini contoh dari double server. Jadi di sini ada kasir 1 available. Kalau kasir 1 available dia nilainya 1, jika kasir 1 terisi itu nilainya 1, jika kasir 2 kosong nilainya 0. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.